teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas terkait dengan risiko bencana alam pada gunung berapi. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan pada poin utama kita tentang gunung berapi, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu bencana? Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam, maupun faktor manusia. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Setelah kalian tahu terkait dengan definisi bencana, kita akan melanjutkan pada poin utama kita, yaitu gunung berapi. Gunung berapi yaitu suatu sistem fluida panas atau bantuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma sendiri adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Selanjutnya, kita akan membahas dua bahaya dari letusan gunung berapi, yakni ada bahaya primer dan ada bahaya sekunder. Yang pertama adalah bahaya primer. Bahaya primer adalah bahaya yang langsung menimpa penduduk ketika letusan gunung berlangsung. Misalnya, ada awan panas. Udara panas sebagai akibat samping awan panas dan lontaran material berukuran blok atau bom hingga kerikil. Yang kedua, ada bahaya sekunder. Bahaya sekunder terjadi secara tidak langsung dan umumnya berlangsung setelah letusan-letusan terjadi, seperti lahar dingin yang dapat menyebabkan kerusakan lahan dan permukiman. Lalu, kita akan membahas terkait dengan radius. Radius terdampak pada gunung Merapi bervariasi, tergantung pada tingkat aktivitas vulkaniknya. Namun, berdasarkan informasi terbaru tentang erupsi Gunung Semeru yang juga berdampak pada pemahaman tentang radius gunung berapi, berikut beberapa radius yang umumnya diterapkan. Yang pertama, radius 20 km. Masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 20 km dari puncak gunung berapi jika statusnya awas atau level 4. Ini untuk menghindari dari bahaya lontaran batu pijar, awan panas, dan aliran lahar. Radius 8 km. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas di sektor tenggara Gunung Semeru dalam radius 8 km dari puncak karena potensi bahaya lontaran batu pijar dan awan panas. Kemudian, teman-teman juga harus tahu dampak dari letusan gunung berapi berdasarkan kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana atau KRB dibagi menjadi 3 zona, yaitu yang pertama KRB 3 dengan zona merah. Kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lava, lontaran bom vulkanik, gas beracun, dan guguran batu. Tidak direkomendasikan untuk membuat hunian tetap atau memanfaatkan wilayah untuk kepentingan komersial. Yang kedua ada KRB 2 dengan zona merah muda. Kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu, guguran, hujan abu lebat, dan lahar. Kemudian ada KRB 1 dengan zona kuning. Kawasan yang berpotensi terlanda lahar atau banjir lahar, serta kemungkinan terkena perluasan awan panas dan hujan abu lebat. Daerah kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona yang pertama ada KRB 3 dengan zona merah, memasuki Provinsi DIY, lebih tepatnya di Kabupaten Sleman. Kemudian ada Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten. Lalu KRB 2 dengan zona merah muda, wilayahnya meliputi desa-desa di bawah KRB 3 di Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten. Lalu ada KRB 1 dengan zona kuning, wilayahnya meliputi kecamatan yang lebih jauh dari puncak Merapi, namun masih dalam zona rawan lahar. Kemudian ada survei di lokasi Dukuh RT 01, RW 09, Tunggul Arum, Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama adalah pos pemantauan dari BPDB Kabupaten Sleman. Berikut juga ada jalur evakuasi. Selanjutnya ada dokumentasi terkait dengan titik kumpul yang menjadi tempat kumpul sementara bagi Desa Tunggul Arum. Berikut
Di desa juga ada tempat pengungsian. Terima kasih.